Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya dari kelompok 3 bersama Kang Asep Yunus Mubarok akan mempresentasikan tentang teori perencanaan pendidikan, jenis-jenis dimensi, dan karakteristik perencanaan pendidikan. Materi ini adalah materi kelanjutan dari materi yang kemarin. Tentu kita masih ingat tentang materi kemarin, yaitu tentang sejarah perencanaan pendidikan yang dimulai dari perencanaan pendidikan era kolonial sampai dengan era demokrasi. Selanjutnya yaitu kemarin ada aliran-aliran perencanaan pendidikan. Ini sebenarnya hampir sama dengan teori-teori perencanaan pendidikan. Tapi pada teori perencanaan pendidikan ini, aliran-aliran tersebut menjadi kerangka berpikir, ya, menjadi kerangka berpikir atau landasan berpikir untuk merencanakan sebuah program. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu teori perencanaan pendidikan menurut Hudson. Kata Hudson, teori perencanaan pendidikan yaitu ada 5. Yang pertama yaitu S, sinoptik. Sinoptik adalah sebuah perencanaan yang komprehensif, ya, atau cara merencanakan secara berpikir sistem kayak gitu. Ini hampir mirip dengan aliran perencanaan komprehensif kayak gitu ya. Terus yang kemudian yang kedua yaitu ada I. I adalah perencanaan inkremental. Ini hampir sama dengan kemarin aliran perencanaan pendidikan, bahwa inkremental ini adalah sebuah landasan berpikir untuk merencanakan sesuatu dalam jangka pendek, bukan dalam jangka yang panjang. Teori yang selanjutnya yaitu ada T, teori transaktif. Dalam teori pendidikan transaktif ini adalah lebih mementingkan kepada kepentingan individu, ya, sangat menjunjung tinggi dari harkat individu dan kepentingan individu, kayak gitu. Terus yang selanjutnya yaitu adalah A, advokasi. Ini adalah sebuah kebalikan dari teori transaktif. Kalau transaktif tadi mementingkan individu, kalau advokasi lebih mementingkan kepentingan umum, kayak gitu ya. Terus yang terakhir yaitu ada R. Teori R adalah teori radikal. Teori radikal ini adalah lebih mementingkan atau memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada masing-masing lembaga maupun lembaga pendidikan atau perusahaan untuk merencanakan programnya masing-masing kayak gitu. Yang keenam yaitu yang kedua yaitu menurut Tanner. Kata Tanner, perencanaan pendidikan yaitu tadi meliputi SITAR atau disebut dengan SITAR ya. Jadi kata Tanner ini bahwa teori perencanaan pendidikan ya mencakup semuanya kayak gitu. Jadi menggabungkan dari teori yang dikatakan oleh Hudson. Kata Tanner bahwa teori ini lebih fleksibel dengan keadaan dan lebih fleksibel dengan situasi kayak gitu ya. Setelah bahas satu persatu dari macam-macam teori pendidikan, tadi ada sitar, ada S tadi apa? Sinoptik, kemudian I inkremental, T transaktif, A advokasi, R yaitu radikal. Untuk mudah mengingatnya, kita bayangkan aja tuh sitar itu gitar kayak gitu ya. Jadi untuk kalau terbayang apa sih teori pendidikan, ya gitar gitu ya, supaya ingat, supaya gampang ingatnya. Oke, yang pertama itu tentang persamaan. Apa sih menjadi persamaan dari teori-teori tersebut? Yang pertama yaitu mempunyai tujuan pemecahan masalah ya. Jadi dari teori masing-masing ini ya tujuannya satu, untuk memecahkan masalah, bukan untuk menambah masalah. Terus yang kedua yaitu mempunyai objek perencanaan yang sama, yaitu perencanaan objeknya manusia dan lingkungan sekitar kayak gitu. Hampir dari semua ini ya sama, objeknya manusia dan lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu mempunyai beberapa persyaratan data, keahlian, metode, dan punya konsentrasi internal walaupun dalam penggunaannya terdapat perbedaan penitik keberatan ya. Jadi masing-masing teori ini yang punya data, terusan punya kelebihannya masing-masing ya, dan direncanakan oleh para ahli kayak gitu. Terus yang persamanya terakhir
yaitu mempertimbangkan dan menggunakan sumber daya yang ada dalam setiap pencapaian tujuan, kayak gitu. Dalam semua teori-teori perencanaan tadi ya, yang jadi pertimbangannya adalah aspek sumber daya dan apa yang akan menjadi capaian tujuan tersebut. Oke, setelah beranjak dari persamaan, kita masuk ke dalam perbedaan dari masing-masing teori tersebut. Tentu teori-teori tersebut punya spesifikasi atau perbedaan dari masing-masing teori, kayak gitu ya. Yang pertama, perbedaan yang pertama yaitu perbedaan dari sinoptik. Sinoptik ini dipandang sebagai teori yang paling luas cakupannya, jadi berbeda dengan teori-teori yang lain. Jadi metode sinoptik ini adalah lebih komprehensif baik dalam metode ataupun kerangka berpikirnya, kayak gitu ya. Terus yang kedua yaitu ada perbedaan perencanaan inkremental. Inkremental ini lebih mementingkan lembaga pemerintahan ya. Hal ini bertolak belakang dengan perencanaan vokasi yang lebih mementingkan kepentingan umum. Terus yang keempat yaitu yang ketiga yaitu ada teori transaktif. Transaktif ini mengedepankan faktor-faktor perseorangan ya. Jadi perencanaan ini kurang komprehensif dan sangat parsial ya, dan kurang sejalan dengan perencanaan sinoptik dan inkremental. Yang keempat yaitu ada perencanaan advokasi. Perencanaan advokasi cenderung pendekatannya hukum dan objek mereka ambil ada perencanaan golongan yang lemah ya. Jadi advokasi ini lebih mementingkan kepentingan umum dan mengedepankan orang-orang yang lemah, kayak gitu. Terus yang terakhir yaitu radikal. Radikal ini perencanaan yang seolah-olah ini spontan ya, atau terjadi sekonyong-konyong, kayak gitu. Kayak sekarang ada COVID gitu, maka dibikin sebuah perencanaan tentang bagaimana undang-undang darurat. Jadi lebih kepada situasi yang terjadi, kayak gitu. Hal ini bertolak belakang dengan teori komprehensif yang sangat mementingkan bahwa perencanaan itu ya harus metodologis, bukan spontan seperti itu, gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Begitu penyampaian dari saya. Kemudian yang materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Kepada Kang Asep Yunus Mubarok, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memadu pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan apa yang sudah Kang Adnan presentasikan, yang mana bagian saya yaitu tentang jenis-jenis dimensi perencanaan pendidikan. Nah, di sana ada 6 poin menurut dimensi waktu, yang pertama, yang kedua menurut dimensi ruang lingkup, yang ketiga menurut dimensi pendekatan, yang keempat menurut dimensi prioritas pembuatan, yang kelima menurut dimensi objek perencanaan, dan yang terakhir menurut dimensi proses. Nah, menurut dimensi waktu ada 3, yang pertama jangka pendek, yang kedua jangka menengah, dan yang ketiga jangka panjang. Jangka pendek contohnya seperti 1-4 tahun, jangka menengah dari 5-10 tahun, dan jangka panjang 11-30 tahun. Nah, dari ketiga bentuk perencanaan tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Perencanaan jangka pendek adalah bagian dari perencanaan yang jangka panjang. Keduanya merupakan dari perencanaan jangka panjang. Beberapa perencanaan jangka pendek yang digabungkan secara sistematis dan sistemik dapat dipandang sebagai perencanaan jangka menengah. Nah, beberapa perencanaan jangka menengah yang dirangkai dalam satu kesatuan yang menjadi rencana jangka panjang. Contohnya pada zaman Orde Baru, perencanaan jenis-jenis ini teraktualisasi dalam perencanaan tahunan. Ada rencana pembangunan 5 tahun seperti Repelita, rencana pembangunan jangka panjang. Ada RPJP, ada 2 RPJP. Yang pertama merupakan gabungan dari Repelita 1, 2, 3, 4, dan 5. RPJP 2 merupakan gabungan dari Repelita 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan Repelita merupakan gabungan dari rencana pembangunan tahunan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Nah,
Kita lanjut ke berdasarkan ruang lingkup. Ada 3, ada mikro, ada meso, dan ada makro. Nah, menurut mikro, terkait perencanaan mikro yaitu perencanaan yang bersifat institusional meliputi berbagai kegiatan perencanaan pada suatu lembaga atau suatu pendidikan tertentu pada beberapa lembaga yang sama dan pendekatan lokasinya. Dan yang kedua, menurut meso, sementara perencanaan meso yaitu level regional atau lokal meliputi semua jenis jenjang pendidikan di suatu daerah. Dan yang ketiga yaitu menurut makro, yang mana perencanaan makro yang mencakup level nasional yaitu meliputi seluruh usaha pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan, pada kurikulum, peserta didik, pendidik dalam suatu sistem yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan nasional. Nah, dari segi pendekatan ada 4 pendekatan, ada perencanaan. Yang pertama perencanaan terintegrasi, dan yang kedua perencanaan komprehensif, yang ketiga perencanaan strategi, dan yang keempat perencanaan operasional. Nah, perencanaan terintegrasi, perencanaan yang mencakup keseluruhan aspek pendidikan sebagai suatu sistem dalam pola pembangunan nasional. Menurut perencanaan komprehensif, perencanaan yang disusun secara sistematis dan sistemik sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Perencanaan strategis atau strategic planning, perencanaan yang disusun berdasarkan skala prioritas sehingga menjadi sumber daya yang dapat diatur dan dimanfaatkan secermat dan seefisien mungkin. Dan yang keempat, perencanaan operasional, yang mana mencakup kegiatan pengembangan dan perencanaan strategis. Mungkin itu dari segi pendekatan. Kita lanjut ke dari segi prioritas, yang mana ada 3, ada perencanaan sentralisasi, dan kedua ada perencanaan desentralisasi, dan yang ketiga adalah perencanaan dekonsentrasi. Yang mana dari 3 tersebut, perencanaan sentralisasi, perencanaan yang ditentukan oleh pemerintah pusat pada suatu negara, dan yang kedua perencanaan desentralisasi, perencanaan yang disusun oleh masing-masing wilayah, dan yang ketiga adalah perencanaan dekonsentralisasi, yang mana perencanaan digabungkan antara sentralisasi dan desentralisasi. Kita lanjut kepada poin dari segi objek perencanaan. Ada 2, ada perencanaan rutin dan ada perencanaan eksistensial. Yang mana perencanaan rutin yaitu disusun dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan setiap tahun. Perencanaan eksistensial yaitu perencanaan yang disusun sesuai kebutuhan dan pendekatan pada saat tertentu. Kita lanjut dari segi proses. Dari segi proses ada 3, ada filosofikal, ada programinial, dan yang ketiga ada operasional. Yang mana dari segi filosofikal yaitu perencanaan yang bersifat umum, hanya berupa konsep-konsep dan nilai yang bersifat ideal yang masih memerlukan penafsiran-penafsiran dalam bentuk program. Terus dari segi programial adalah perencanaan yang berupa penjabaran dari perencanaan filosofikal. Dan yang terakhir operasional, yaitu perencanaan yang jelas yang dapat dilakukan. Nah, dan yang terakhir karakteristik perencanaan pendidikan. Ada beberapa poin, yaitu ada 9 poin. Dari perencanaan pendidikan harus mengutamakan nilai manusiawi, karena pendidikan merupakan proses membangun manusia
yang harus mampu membangun dirinya dan masyarakat. Yang kedua, perencanaan pendidikan harus dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Dan yang ketiga, perencanaan pendidikan harus memberikan kesempatan pendidikan yang sama dengan peserta didik. Yang keempat, perencanaan pendidikan dibuat secara sistematis dan komprehensif. Dalam artian di sini adalah rasional, tidak praktikal atau segmentaris, tapi menyeluruh dan terpadu, serta disusun secara logis, rasional, serta mencakup sebagai jalur dan jenis dan jenjang pendidikan. Yang kelima, perencanaan pendidikan harus berorientasi pada pembangunan. Nah, di sini artinya program pendidikan haruslah ditujukan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh berbagai sektor pembangunan. Dan yang keenam, di sini perencanaan pendidikan harus menggunakan SDM secermat mungkin. Dan yang ketujuh, perencanaan pendidikan berorientasi pada masa depan. Nah, karena pendidikan adalah proses jangka panjang yang jauh untuk menghadapi masa depan. Dan yang kedelapan, perencanaan pendidikan harus responsif terhadap kebutuhan yang berkembang di masyarakat menurut zaman. Dan yang kesembilan, perencanaan pendidikan harus merupakan sarana untuk membangun inovasi pendidikan hingga menjadi pembaharuan secara menerus. Nah, mungkin itu yang bisa sampaikan. Kalau ada saran dan masukan saya nanti catat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.